Wahai guru, kenapa engkau membunuh jiwa bighairi nafsin, tanpa hukum kisos? Yaitu bukan karena hukum kisos, karena dia membunuh. Laqad jita syai'an nukro, sungguh engkau telah berbuat kemungkaran wahai guru. Dijawab sama gurunya, waqala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Wahai Musa, bukankah aku sudah bilang kepadamu, kamu gak bakalan sabar dengan aku. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi na'budu wa iyyahu nasta'in. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah dapat dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan kewajiban kita ibadah sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Sabtu pagi pekan ketiga. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan sahabat dan umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Pertemuan terakhir insya Allah, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, karena bulan yang lalu saya pas mudik ke Jawa Timur, tidak salah, sehingga tidak bisa hadir. Kita sudah membahas tentang kapan kita berjalan, kapan kita berjalan dengan cepat, kapan kita berlari. Berjalan adalah dalam masalah-masalah duniawi. Menghadapi masalah-masalah duniawi cukup menghadapinya dengan jalan, cukup dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Mengingatkan kembali Agustusan, jangan sampai ada yang tawuran hanya gara-gara masalah bal-balan. Itu adalah sedikit contoh. Bal-balan itu urusan duniawi, tapi sampai direwangi tukaran, merusak persaudaraan. Apalagi ini ada Liga HW Bapak Ibu nggih. Gitu. Liga HW, tim dari Sumbang kayaknya siap untuk berpartisipasi. Nanti ketemu dengan Aji Barang. Aji Barang itu lumayan kuat loh nggih. Dalam sejarah pernah sampai di tingkat nasional. HW. PSHW. Bapak-bapak yang senior pasti tahu, tapi itu dulu. Sekarang mungkin perubahannya berbeda. Kita sukseskan ya PSHW, meskipun itu urusan duniawi, tapi tentu kita punya misi lain, yaitu tentu adalah misi dakwah. Kemudian kita diperintah oleh Allah untuk bersegera, yaitu bersegera dalam hal kebaikan. Berangkat ke masjid bersegera, tidak cukup dengan jalan, tapi bersegera. Sedangkan yang terakhir adalah berlari, yang urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah taubat. Kalau sudah urusan taubat, kita disuruh lari oleh Allah. Fafirru ilallahi, berlarilah engkau kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan seterusnya. Pagi ini kita akan bicara tentang sabar. Temanya Bapak Ibu, sabar. Mari kita review kembali kisah
tentang kesabaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh seorang Yahudi yang tak lain adalah kaumnya sendiri. Karena Rasulullah itu diutus kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Seperti yang saya baca tadi, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, lima tu'dzunani, mengapa engkau menyakitiku, wa qad ta'lamuna, dan padahal kamu telah mengetahui, anni, sesungguhnya aku rasulullahi ilaikum, utusan Allah kepadamu. Suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh salah seorang Yahudi, bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling soleh di muka bumi ini? Siapa orang yang paling soleh di muka bumi ini? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa orang yang paling soleh di masjid ini? Siapa yang berani angkat tangan? Pak Soleh. Enggak berani kan angkat tangan? Enggak berani. Tapi Musa menjawab, akulah orang yang paling soleh. Nabi Musa, wahai Musa, siapa orang yang paling soleh di muka bumi? Nabi Musa menjawab, aku orang yang paling soleh. Syukron, terima kasih. Kalau kita kan nggak berani, Bapak Ibu, nggak berani mengatakan, karena orang yang soleh itu pasti merasa tidak soleh, selalu merasa kurang. Selalu merasa banyak kekurangan dan banyak dosanya. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar ketemu dengan orang yang lebih muda, apa yang dia katakan? Saya lebih dulu berbuat dosa dibanding kamu. Itu kalau ketemu dengan yang lebih muda. Sebaliknya ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, mengatakan, kamu lebih dulu beramal soleh sebelum saya belum akil balik, kamu sudah beramal soleh. Kalau ketemu dengan orang tua. Tapi kalau ketemu yang lebih muda, saya lebih dulu berbuat dosa sebelum kamu berbuat dosa. Menunjukkan ketawaduannya. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan anak yang masih muda, nah kamu kan anak kemarin sore, kamu belum lahir, saya sudah berjuang di tengah-tengah masyarakat, berdakwah ke sana kemari. Tidak boleh begitu. Justru ketika ketemu dengan anak muda, kita merasa dosa kita lebih banyak daripada dia, karena kita berbuat dosa lebih lama, wong dia masih muda. Sebaliknya ketemu dengan orang tua, kita merasa kita kedahuluan dalam beramal soleh. Orang tua itu sudah jauh amal solehnya lebih banyak daripada kita yang lebih muda. Begitulah ketawaduan orang yang soleh sesungguhnya. Nah, Nabi Musa karena ini Nabi dan Rasul, tentu beliau menjawab begitu adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dia berbicara dengan dasar wahyu yang diturunkan. Termasuk para nabi sebelumnya, pasti mereka para nabi rasul itu berbicara tidak mungkin dengan hawa nafsu, pasti bicaranya atas dasar wahyu. Tak terkecuali Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya siapa orang yang paling soleh di muka bumi,
Nabi Musa mengatakan, akulah orang yang paling soleh di muka bumi. Ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Bukan engkau wahai Musa orang yang paling soleh di muka bumi. Di sana ada orang yang lebih soleh daripada engkau. Maka Nabi Musa minta kepada Allah dipertemukan dengan orang itu. Akan berguru kayak apa sih solehnya dan pinternya orang itu. Karena Allah menjelaskan pada Nabi Musa, di luar sana ada orang yang lebih soleh dan lebih pinter daripada kamu wahai Musa. Nabi Musa penasaran, pengen tahu. Maka diperintah oleh Allah untuk membawa sekeranjang ikan untuk mencari orang yang lebih alim dan lebih soleh itu, ditemani oleh seorang muridnya yang bernama Yusa. Bukan Musa ya, Yusak. Ditemani oleh muridnya sendiri, mencari orang yang lebih alim dan lebih soleh, yang tak lain orang itu adalah siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Saya buka Bapak Ibu ya Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Tua kapatma. Maka berjalanlah Nabi Musa dan muridnya mencari Nabi Khidir dan sampailah pada suatu tempat, yaitu di pantai. Sebagaimana perintah Allah, kalau ikanmu itu nanti hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Benar, di sebuah pantai ketemu dengan Nabi Khidir. Disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran surah Al-Kahfi ayat 65, mulai 65. Fawajada abdan min ibadina. Maka keduanya, yaitu Nabi Musa dan muridnya Yusak tadi, wajada, keduanya mendapatkan abdan, hamba, seorang hamba, min ibadina, di antara hamba kami, atainahu rahmah, yang aku beri dia rahmat. Jadi Allah memberikan rahmat kepada hamba itu, yang menurut para ahli tafsir hamba itu adalah Nabi Khidir. Min indina, aku beri dia rahmat dari sisiku, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan dia aku ajarkan kepadanya min ladunna, dari sisiku, ilma, yaitu ilmu. Artinya Allah telah menganugerahkan rahmat, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan yang luas. Padahal rahmat Allah itu diberikan hanya kepada orang-orang yang soleh. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah, bukan yang banyak ibadahnya. Orang yang dirahmati Allah, karena kita ternyata tidak masuk surga karena ibadah kita. Karena ibadah kita terlalu sedikit dibanding dengan nikmat Allah. Mungkin betul Ibu. Mana yang lebih banyak, nikmat Allah atau ibadah kita? Ayo. Mana yang lebih banyak, nikmat Allah kepada kita atau ibadah kita kepada Allah? Nikmat Allah kepada kita itu jauh lebih banyak dibanding ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita itu kan dong-dongan. Gitu. Waktu tidur enggak ibadah. Waktu bal-balan enggak ibadah. Waktu guris enggak ibadah. Waktu ngelamun enggak ibadah. Gitu. Ini ibadah yang fokus hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kadang-kadang kita ibadah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Tapi nikmat Allah pernah putus apa enggak? Enggak pernah. Saat ini kita terima nikmat Allah apa tidak? Kita bisa menghirup udara oksigen seger begini, ini nikmat Allah. Kita bisa melihat dengan jelas, mata itu nikmat Allah. Kita bernapas, paru-paru itu nikmat dari Allah. Semua
tidak pernah putus nikmat Allah, tapi ibadah kita kadang-kadang terputus. Makanya nikmat Allah jauh lebih banyak yang diberikan pada kita daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Khidir orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ini orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ibadahnya. Nah, caranya untuk mendapat rahmat Allah bagaimana? Ya beribadah sebanyak-banyaknya hanya kepada Allah, begitu. Nabi Khidir orang yang diberi oleh Allah dengan rahmat. Atainahu rahmatan min indina, aku beri dia rahmat dari sisiku, wa 'allamnahu, dan aku ajari dia min ladunna ilma, dari sisiku ilmu. Berarti dia orang yang soleh dan memiliki ilmu. Lebih soleh daripada Nabi Musa, lebih pinter daripada Nabi Musa. Selanjutnya qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu wahai Nabi Khidir, ala an tu'allimani, agar engkau mengajariku. Mengajari apa? Mimma ulimta rusyda, mimma ulimta, dari apa-apa yang telah diajarkan kepadamu. Wahai Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku ilmu pengetahuan? Kan tadi di depan sudah diceritakan bahwa Nabi Musa diberitahu oleh Allah di sana ada orang yang lebih soleh dan lebih alim daripada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa pengen belajar, minta izin untuk belajar kepada gurunya, kepada Nabi Khidir yang lebih soleh dan lebih pinter daripada Nabi Musa alaihis salam. Qala, Nabi Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Wahai Musa, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'a, lan tidak akan, tastati'a dapat, ma'iya bersamaku, sobro sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sobro, kamu wahai Musa tidak akan bisa sabar ikut aku. Nabi Musa itu mau diuji kesabarannya, Pak. Nabi Khidir itu gurunya, Nabi Musa itu muridnya. Sang guru nguji kesabaran kepada muridnya. Kira-kira lulus apa enggak Nabi Musa? Diuji kesabaran. Enggak lulus, Pak. Nabi Musa diuji kesabaran enggak lulus. Tapi Nabi Musa itu baiknya sama orang yang sangat cinta, kemauannya keras untuk mencari ilmu. Ini yang mestinya ditiru oleh para murid, santri-santri, para murid kita yang belajar ilmu pengetahuan itu mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru kita. Selanjutnya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu wahai Musa tidak akan bisa sabar bersamaku. Wa kaifa tasbir, bagaimana kamu bisa sabar ala ma lam tuhid bihi khubra, atas apa-apa yang belum kamu ketahui. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amro. Satajiduni, engkau akan mendapatiku wahai guru Nabi Khidir, engkau akan mendapatiku sabiran, sabar. Satajiduni insyaallahu sabiran, insyaallah engkau akan mendapatiku sabar wahai guru, bahasa kita begitu. Wala a'silaka amro, dan aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu. Jadi dia akan berusaha untuk sabar.
Qala, Nabi Khidir berkata, fa ini taba'tani, kalau kamu mau ikut dengan aku ada syaratnya. Syaratnya apa? Fala tas'alni, kamu jangan tanya dengan aku. Berguru, murid kok nggak boleh tanya sama gurunya? Mau ujian kesabaran banget. Gitu kan? Fala tas'alni, ini saatnya. Nanti aja. Pasti konsentrasi nggih. Nah, ini muridnya kayak Nabi Musa. Luar biasa. Semuanya konsentrasi, fokus, pengen dapat ilmu dari guru. Nah, gitu. Ya, kayak Nabi Musa itu perlu dicontoh, meskipun sudah dikatakan, nah kamu gak bakalan sabar denganku. Ngeyel baik murid itu pengen belajar. Makanya kuncinya fokus. Syaratnya ada, fala tas'alni, kamu jangan tanya kepadaku wahai Musa. Syaratnya kamu tidak boleh bertanya kepadaku wahai Musa. Fala tas'alni an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga aku menjelaskan sendiri nanti kepadamu. Maksudnya begitu. Pokoknya apapun yang terjadi selama kamu mengikutiku wahai Musa, kamu jangan tanya. Ini berat ini. Ujian kesabaran tidak boleh tanya. Oh, pengajian begini aja tanya. Pengen tahu, itu bagus itu. Itu bagus. Pagi ini saya ikut Nabi Khidir. Pokoknya nggak boleh tanya. Sebelum selesai, jangan ada yang mutus tengah jalan. Maaf Ustaz, lagi bicara begini bla 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 bla, tahu-tahu angkat tangan. Maaf Ustaz, mau tanya. Nanti nggak lulus ujian kayak Nabi Musa. Syaratnya apa Bapak Ibu? Boleh mengikuti Nabi Khidir asalkan Nabi Musa tidak bertanya kepada Nabi Khidir tentang sesuatu apapun sebelum nanti dijelaskan oleh Nabi Khidir. Akhirnya apa? Fantolako, maka Nabi Khidir dan Nabi Musa intolako, berangkat. Tapi tidak diikuti oleh muridnya, karena ini intolako itu kan 2 orang. Berarti muridnya ditinggal. Karena kalau 3 orang bukan intolako, intolaku, kan itu. Kalau 1 orang intolako, pendek. Kalau 2 orang intolako. Kalau 3 orang intolaku. Padahal dalam Al-Quran intolako, berarti yang pergi siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Muridnya Nabi Musa tidak ikut, wong dia hanya suruh mendampingi. Ini pembelajaran kelas tinggi. Yang belajar itu adalah wong Nabi Musa itu juga guru dari muridnya tadi ya. Nah guru lagi belajar kepada gurunya lagi, maka muridnya yang nggak boleh ikut. Belum sampai ilmunya nanti, wong gurunya aja diuji nggak lulus, apalagi muridnya. Belum saatnya untuk belajar bersama-sama dengan gurunya. Maka intolako, keduanya pergi berangkat, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Muridnya tidak boleh ikut. Ini pembelajaran kelas tinggi. Masa anak belum lulus SD, gurunya lagi mau kuliah S2, muridnya melu, Pak Guru ikut, Pak Guru masuk kampus, nggak mungkin. Ya, makanya dalam Al-Quran di sini yang berpergian hanya 2 orang. Fantolako, maka keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir pergi, berangkat. Hatta idza raqiba fis safinah, sehingga keduanya raqiba, naik fis safinah, ke dalam kapal. Karena ini di pantai. Keduanya naik dalam kapal. Horokoha, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir terhadap kapal itu? Horokoha, merusaknya. Jadi kapal itu dikampak, dirusak, dipukuli sampai bolong-bolong. Bayangkan Bapak Ibu, seorang guru dan murid naik kapal. Begitu baru saja naik kapal, kapalnya dirusaki,
Mungkin pakai kampak dibolongi begitu. Gimana coba kira kalau kita? Padahal sudah berada di laut, kok ada orang yang merusaki kapal pakai kampak, dipukul-pukul sampai bolong dan sebagainya, rusak bagaimana? Ya Nabi Musa tanya, kola, Nabi Musa bertanya nggak sabar, akhorokta litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Akhorokta litughriqa ahlaha, apakah kamu merusak kapal ini biar tenggelam penumpangnya apa? Bahasa kita begitu. Kok pada rusak kapal sih gimana guru? Kenapa guru merusak kapal yang kita tumpangi? Nanti penumpang-penumpang kalau tenggelam bagaimana? Bahasa kita begitu. Ini sungguh perkara yang tidak benar. Guru telah berbuat suatu kesalahan. Wong kita naik kapal kok kapalnya dirusak. Yang benar aja dong guru. Kalau bahasa kita kan begitu. Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Wahai Musa, kan udah aku bilang bahwa kamu gak bakalan bisa sabar mengikuti aku. Gitu. Tadi kan syaratnya ada. Syaratnya mengikuti Nabi Khidir ada kan? Ya itu gak boleh tanya. Baru diuji satu oleh Nabi Khidir, diajak naik perahu, begitu perahu mulai berlayar, Nabi Khidir merusak perahu itu. Dirusak perahu itu. Gak sabar Nabi Musa, wahai guru, kenapa engkau rusak perahunya? Biar tenggelam para penumpangnya apa? Dijawab sama gurunya. Nah, kan sudah aku bilang pada kamu, innaka lantas tati amaiya sobro, kamu gak bakalan bisa sabar ikut bersamaku. Gagal ujian kesabaran dengan satu peristiwa. Nabi Musa menjawab, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau hukum aku wahai Nabi Khidir bima nasitu atas perkara-perkara yang aku lupa. Jadi Nabi Musa itu tadi lupa alasannya. Kan gak boleh tanya tadi, tapi baru sekali diuji saja sudah langsung tanya, gagal ujiannya. Tapi la tu'akhidni, jangan kau hukum aku wahai guru karena aku tadi lupa. Jadi tolong izinkan tetap berguru kepadamu. Wala turhikni min amri usra, dan jangan kau jadikan urusanku menjadi sulit. Usra sulit. Ini baiknya Nabi Musa, meskipun sudah gagal diuji dengan satu ujian, tetap ngeyel, ikut dengan alasan apa? Lupa. Orang itu kalau lupa nggak kena hukum, Mbak. Gitu kan? Ya pinter kok Nabi Musa. Ya pinter wong Nabi. Orang itu kalau lupa tidak kena hukum di hadapan Allah loh. Tapi di hadapan manusia kena hukum apa enggak kalau lupa? Kena ditilang. Saya itu naik motor lupa nggak bawa helm, ditilang polisi pernah Pak, karena lupa nggak bawa helm. Ya kendel banget memang. Boncengan berempat ya, dari Banyumas waktu saya masih seminggu sekali ke Aji Barang ya, seminggu sekali ke Aji Barang, saya, istri saya, anak saya yang perempuan yang kecil di depan, anak saya yang perempuan lagi Ciragil yang kecil di belakang, antara saya dan istri berempat Pak. Belum ada mobil, belum kuat beli mobil ya, belum punya duit, lupa nggak bawa helm, padahal di Moro masuk kota, wani-wani nih itu ya, jadi prit sama polisi. Alasan lupa, tetap dihukum sama polisi, bayar 40.000 di tempat. Masih ingat saya. Tahun berapa? 2008, 40.000 tahun 2008. Jadi lupa di hadapan manusia itu tetap mendapatkan hukuman. Tapi kalau lupa di hadapan Allah, dihukum nggak sama Allah? Gak. Itulah
Allah, Rahman Rahimnya Allah itu. Contoh, jenengan puasa Ramadan, lupa medang kopi, dihukum enggak sama Allah? Oh, batal puasamu, dosa. Enggak. Gitu betul? Jadi lupa di hadapan manusia itu tetap bisa dapat hukuman, tapi lupa di hadapan Allah enggak dihukum. Contohnya, orang berpuasa bulan Ramadan, jam 7 pagi kok bojone sudah berangkat ke pasar, jam 7 pagi kok ngecom wedang bulan Ramadan. Padahal tadi malam ya sahur jam 3, tapi lupa kok. Orang lupa itu sudah tidak ada hukumnya. Rufi'al qalamu an salatin. Orang itu diangkat pulpennya dalam 3 perkara. Ya kan? Orang itu diangkat pulpen dalam 3 perkara. Pulpennya siapa yang diangkat? Pulpennya malaikat raqib atid. Itu diangkat. Kalau diangkat berarti tidak dipakai untuk nulis. As-sabiyu hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia akil balik. Sebelum dia akil balik, tidak akan ditulis apapun yang dikerjakan oleh anak kecil itu. Okay? Ada anak kecil nyolong, ditulis dosa enggak sama Allah? Enggak. Ada anak kecil merokok, mabuk-mabukan, padahal baru SD, kelas 3. Oh, belum balik, belum mimpi, belum akil balik. Dosa apa tidak dia? Enggak. Sing dosa bapak Gitu? Iya. Jadi kalau ada anak kecil berbuat kemungkaran, itu yang dosa orang tuanya, bukan anaknya. Karena anaknya belum balik. Anak kecil belum akil balik, tapi puasa wajib rajin. Dapat pahala enggak? Enggak, diangkat pulpen itu, berbuat dosa juga enggak dicatat, berbuat baik juga tidak dicatat. Rufi'al qalam. Pulpen itu masih diangkat. Artinya tidak dipakai untuk nulis. Makanya Nabi Musa pinter. Alasannya apa? Lupa biar tidak kena hukum agama. Dimaafkan oleh gurunya. Masih tetap boleh ikut. Masih tetap boleh ikut. Ya, orang lupa itu memang tidak kena hukum. Bayi yang yang lahir sampai dia akil balik juga tidak kena hukum. Kemudian an-naimu hatta yastaiqido. Orang tidur sampai dia bangun. Selama dia tidur, apapun yang dia kerjakan tidak ditulis oleh malaikat. Rufi'al qalam, pulpennya diangkat. Ini bahasa kiasannya kan begitu. Artinya tidak ditulis apapun yang dia kerjakan. Orang tidur kok minum homer, dosa apa enggak? Enggak. Orang tidur minum homer enggak dosa. Loh apa ada loh Ustaz orang tidur minum homer? Ya saya tahu ada, wong saya pernah berangkat tidur itu di sana, ketika bangun tidur kok jadi berubah di sini. Gitu betul? Oh ternyata jalan waktu bangun itu jalan tapi nggak sadar. Begitu pagi loh, kemarin saya berangkat tidurnya di sini, begitu bangun pagi kok di situ. Pernah kan Bapak Ibu gitu? Pernah. Ada orang yang jalan itu sambil merem tidur juga sadar itu. Seandainya dia berbuat kemungkaran, ya tidak dosa. Wong dia masih statusnya tidur, tetap di bawah sadar. Orang tidur, dalam tidurnya dia bermimpi berkelahi. Mimpi berkelahi berperang dengan orang kafir. Waktu tidurnya bermimpi itu. Kemudian dia mukul, dius, ternyata kena bapaknya sampai waktu tidur. Mungkin enggak? Ya mungkin wong tidur namanya mimpi sampai ke bawah ke biasa. Wong saya sering melihat cucu saya begitu bangun terus tangannya begini. Gini kan? Makan. Bahkan nangis. Saya yang itu sambil nangis. Itu bahasa Jawanya apa, Pak? Lindur itu. Orang lindur dosa apa enggak kalau dia berbuat sesuatu yang salah? Enggak. Ngelindur hafalan Al-Quran ya ora dosa, ya ora dapat pahala. Enggak dapat karena dia tidak sadar melakukannya. Orang lupa juga tidak ditulis, orang bayi kecil sampai balik juga enggak ditulis, orang yang lupa
Nah, orang yang tidak sadar, orang yang tidur, an-naimu hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Termasuk orang yang gila sampai dia sadar, itu hukumnya sama dengan orang yang lupa itu tadi, karena dia tidak sadar. Kemudian berlanjut, fantolako, berangkatlah keduanya. Ini cerita di kapal sudah selesai. Fantolako, maka keduanya berangkat lagi. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Setelah berjalan, pergi melanjutkan perjalanan, keduanya mendapatkan ghulam, seorang anak laki-laki. Faqatalahu, maka Nabi Khidir membunuh anak laki-laki itu. Coba, kalau jenengan ikut guru jenengan, berjalan, terus sang guru dan murid berdua itu menemukan dengan seorang anak laki-laki kecil, sama gurunya dipateni tanpa sebab, kira-kira jenengan gimana? Pasti takon, gitu kan? Nabi Musa juga begitu. Begitu Nabi Khidir dengan Nabi Musa berjalan, melanjutkan perjalanan, menemui anak muda, anak kecil, bukan anak muda, anak ghulam itu anak kecil. Kalau syab, pemuda, gula, sobi, bayi, sobiyun, bayi, ghulam, anak kecil belum akil balik. Faqatalahu, dibunuh sama Nabi Khidir, dibunuh, dipateni. Qala, Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Wahai guru, mengapa engkau membunuh seorang jiwa tanpa jiwa? Artinya membunuh bukan karena hukum kisos. Kan boleh toh membunuh jiwa karena jiwa. Jadi ya jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi kalau orang membunuh, balasannya adalah dibunuh. Wahai guru, kenapa engkau membunuh jiwa bi ghairi nafsin, tanpa hukum kisos? Yaitu bukan karena hukum kisos, karena dia membunuh. Laqad jita syai'an nukro, sungguh engkau telah berbuat kemungkaran wahai guru. Dijawab sama gurunya, waqala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Wahai Musa, bukankah aku sudah bilang kepadamu, kamu gak bakalan sabar dengan aku? Gagal Muhammadan? Gagal. Ujian kedua gagal. Tadi ujian pertama diuji, gurunya ngerusak apa? Kapal. Protes Nabi Musa, guru kenapa dirusak? Apakah engkau inginkan penumpang-penumpangnya biar tenggelam? Musa, kamu kan sudah aku bilang, kamu nggak boleh tanya. Alam aku laka innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Kamu nggak akan bisa sabar. Yang kedua, berjalan lagi, ketemu dengan seorang anak kecil, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa nggak seronto, nggak sabar, takon. Kenapa engkau membunuh anak yang tidak punya dosa? Bukankah engkau telah berbuat suatu kemungkaran? Dijawab sama guru, kan udah aku bilang, kamu gak bakalan bisa sabar Musa. Memang berat ujian kesabaran. Sabar itu berat. Innama yuwaffas sabiruna ajrohu bi ghairi hisab. Sesungguhnya disiapkan balasan orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Gak terbatas balasan orang yang sabar itu. Karena semua ibadah itu di dalamnya butuh kesabaran. Gitu betul? Orang haji butuh sabar enggak? Oh, belum berangkat aja wes sabar kok. Sabar nopo? Sabar nunggu. Padahal orang bilang katanya nunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Nunggu. Sholat butuh sabar nopo betul? Sabar. Imamnya bocor dok panjang dikit, suwi temen sih randang Allahu Akbar ruku kan itu. Butuh kesabaran. Kebanyakan orang termasuk saya sholat itu pengennya cepet rampung, gitu kan? Ya, karena sholatnya belum khusyuk. Karena sholat itu juga butuh sabar. Ibadah apapun butuh sabar. Nah,
Ibadah apapun butuh sabar. Makanya sabar itu berat. Kemudian qala, Nabi Musa menjawab, Nabi Khidir menjelaskan, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, wahai Musa, engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Qala, Nabi Khidir lanjut berkata, in sa'altuka an syai'in, ini diultimatum oleh Nabi Khidir. In sa'altuka an syai'in, kalau kamu tanya sekali lagi tentang sesuatu, ba'daha, setelah ini, falatu sohibni, dah kamu jangan ikut saya lagi. Oh, di ultimatum. Karena sudah akan 3 kali. Pertama dimaafkan, kedua dimaafkan, ketiga dah nggak usah ikut aku. Oh, jadi ini pembelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan kalau ada orang mau orang berbuat salah itu langsung divonis itu ya. Ya kalau dalam dunia pendidikan, apalagi ini guru dengan murid, ya diberi peringatan dulu. Terus nanti dipanggil lagi. Ketiga, hukum. Kalau di pondok yang ketiga, gundul. Kalau di pondok kami ya, maksimal itu sudah diperingatkan. Masih melanggar lagi, diperingatkan lagi. Kok ketiga masih melanggar lagi? Dah paling banter dihukum, gundul fisik. Saya pernah juga hukum anak. Karena sudah di peringatan pertama, kedua, ketiga, tak hukumnya apa? Kalau saya nggak gundul, yang gundul itu pengurus. Kamu sholat 5 waktu harus di sop pertama belakang si imam saya. Nah yang imami saya. Sampai subuh, duhur, asar, maghrib, isya kamu tidak sop pertama, tambah hukumannya nanti. Ya bener. Dan itu sampai sekitar 1 bulan lebih. Hebat, 1 bulan lebih bisa sholat di belakang imam terus. Itu berat nggak? Berat nggak kira-kira? Berat nggak? Tapi karena itu di komplek asrama menjadi tidak berat. Bisa. Karena dia berangkat ke masjid bukan sendirian. Semuanya nggak ada yang tertinggal. Subuh, duhur, asar, maghrib, semuanya berangkat pasti jamaah. Fa in sa'altani an syai'in, kalau kamu tanya lagi kepadaku tentang sesuatu, in sa'alta an syai'in falatu sohibni, jangan kamu mengikutiku lagi. Jangan mengikuti lagi. Falatu sohibni. Qad balagta min ladunni udhra. Ini sudah menjadi udzur, halangan, alasan bagi kamu untuk tidak boleh mengikutiku lagi. Karena diuji dengan pertama gagal, kedua gagal. Fantolako, kemudian keduanya pergi, berangkat melanjutkan perjalanan lagi, yaitu perjalanan ujian kesabaran. Hatta idza ataya ahla qaryatan istat'amaha, sampai keduanya masuk ke suatu desa. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan masuk ke sebuah pemukiman atau penduduk negeri, masuk suatu desa. Istat'ama ahlaha, Nabi Musa dan Nabi Khidir minta makanan kepada penduduk negeri itu. Karena mungkin merasa lapar, Nabi Musa dan Nabi Khidir minta diberi makan kepada penduduk desa yang ada itu. Fa'abau ayudayifuhuma, tapi penduduk desa itu enggan, nggak mau ayudayifuhuma untuk menerima dia sebagai tamu yang diberi makan minum. Jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir minta makanan kepada penduduk desa nggak satu pun yang mau memberi makanan. Fawajada jidaro yuridu ayyang qadda fa'aqoma. Nah di desa itu Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapatkan jidaron, tembok, yuridu ayyang qadda, yang hampir roboh. Fa'aqomahu, kemudian dibangun tembok itu, diperbaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk desa, minta makanan ke penduduk desa, nggak ada yang mau memberi. Tapi ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat tembok yang mau roboh, malah dibangun. Nabi Musa nggak sabar, Pak. Takon kepada Nabi siapa?
Nabi Khidir. Bagaimana bertanyanya? Qala lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kenapa kita tidak minta upah kepada penduduk negeri ini? Kita sudah datang ke sini minta kepada mereka makanan, mereka nggak mau memberi. Sekarang kita membangun rumah tembok yang mau roboh, kenapa kita nggak minta upah kepada mereka? Nabi Khidir akhirnya berkata, bagaimana Nabi Khidir berkatanya? Nabi Khidir berkata lagi, qala hadza firaqu baini wa bainika. Kalau tadi kan berkatanya gimana? Innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Setiap Nabi Musa gagal dikatakan kamu nggak akan bisa sabar ikut bersamaku. Itu yang pertama dan kedua. Tapi yang ketiga, karena gagal ujian lagi, qala Nabi Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah perpisahan antara aku denganmu. Wah, pokoknya orang oleh melu karena sudah berapa kali? 3 kali. SP1, SP2, kok batuk beng langgar, pecat sebagai PNS. Wah, karyawan kan begitu. Kalau ada, kalau aturannya kan begitu ya, pasti akan ada SP. Nabi Musa juga melalui SP1, dalam tanda kutip, peringatan pertama, kedua. Kan sudah aku bilang kamu nggak bisa sabar, kamu sudah nggak sabar. Nah yang ketiga nggak sabar lagi, hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah perpisahan antara aku denganmu. Pokoknya harus pisah, jangan ikut lagi. Hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Lanjutnya bagaimana? Hadza firaqu baini wa bainika. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan aku jelaskan kepadamu wahai Musa tentang perkara-perkara yang kamu tidak mampu bersabar atasnya. Ketemu kapal, begitu naik kapal, kapalnya dirusak. Nanti akan saya jelaskan sekarang kenapa saya rusak. Begitu ketemu dengan anak kecil, langsung dibunuh. Kamu nggak sabar. Sekarang aku tanyakan. Masuk ke perkampungan desa, kita minta makanan, nggak ada yang mau memberi, malah kita kerja memperbaiki tembok yang mau roboh tanpa ada yang memberi upah. Ini perpisahan antara aku dan engkau, tapi akan aku jelaskan dulu. Apa artinya semua itu? Akan aku jelaskan. Penjelasannya kapan? Bulan depan. Insya Allah. Ini ujian kesabaran. Sabar maksudnya? Sabarnya sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.